Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, cintai Tuhan, Shalom. Malam yang indah, kita berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga kita. Sebelum kita beristirahat, mari bersama-sama kita luangkan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Mari bersatu hati di dalam doa. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus untuk segala kebaikan pemeliharaanmu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami bisa memuji menyembah anugerah terbesar yang kami bisa nikmati, yang bisa kami kecap betapa baiknya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan malam hari ini berkenan di hadapan tahta-Mu. Layakkan setiap kami, ampuni segala dosa, kesalahan setiap kami Tuhan. Terima kasih, Engkau Tuhan Yesus teramat baik dan Engkau Tuhan Juru Selamat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita karena Tuhan. Mari malam hari ini kita bermazmur, naikkan ucapan syukur kita. Apapun keadaan kita, bersyukur. Kami percaya malam hari ini Kau yang menjamah setiap kami Tuhan, setiap pergumulan, setiap permasalahan. Engkau tahu yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berikan yang terbaik, hati yang terbaik, hidup kami yang terbaik bagimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu Tuhan. Dan kami katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari sama-sama katakan di malam hari ini Tuhan, kami ingin tinggal tenang dalam hadirat-Mu, masuk lebih dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun badai rintangan itu sedang menghalangi setiap kami Tuhan. Bahkan kami seringkali dihadapkan dengan solusi yang tidak kunjung usai Tuhan. Tapi kami percaya malam hari ini Tuhan, kami mau terus pegang Engkau Tuhan. Percaya iman kami teguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berseru-berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Walaupun masalah ada, tapi Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lebih lagi bersama-sama dengan iman percaya katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari satu kali lagi kita mau nyatakan
sebab Kau Allahku. Bahkan seringkali kami terjatuh sekalipun dan terjatuh, Kau berkali-kali sudah menolong kami Tuhan. Kalau dahulu Kau pernah menolong, bahkan sampai detik ini kami percayakan pertolongan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami dikasihi, kami disayangi Tuhan, kami biji matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala yang baik kami rasakan, kami mau terus percaya bahwa pertolongan-Mu sempurna, tak pernah terlambat Tuhan. Dan kami mau katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali ya Tuhan kami percaya, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kau yang percayakan pertolongan Tuhan, sama-sama lebih lagi katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Tuhan Yesus setia. Berkali-kali ya Tuhan, berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita mau nyatakan, berkali-kali ya Tuhan, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau sudah menolong dan menolong setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dengan lembut sama-sama kita mau katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena saya percaya kesaksian itu akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Iya, Shalom Ibu Debbie, perkenalkan saya Jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Saya dari Tangerang. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan anakku yang sakit. Jadi awalnya anak saya merasa sakit, nyeri di perut bagian bawah. Anak saya kesakitan disertai juga demam. Ya, dan ini yang semua yang anak saya rasakan. Tanpa rasa curiga, saya pikir mungkin ini hanya kram perut saat datang bulan. Seperti biasa, saya kompres air hangat di sekitar perut yang nyeri itu. Tapi tidak kunjung hilang atau sembuh. Ya, bahkan kadang hilang, kadang kambuh. Begitu juga demamnya. Ya, itu hanya naik turun. Keesokan harinya saya bawa anak saya untuk periksa ke dokter. Setelah dokternya periksa, dia mengatakan bahwa ini kram perut biasa. Ya, ini dokter mengatakan bisa ini adalah kram perut biasa. Dan awalnya dokter berkata ini mungkin hanya sakit perut biasa, tapi juga ini bisa jadi ya ini adalah radang usus atau usus buntu. Dan dokter juga mengatakan kalau dia harus minum obat nyeri ya. Kalau obat nyerinya habis tapi belum juga sembuh, maka dia harus segera diperiksa ke rumah sakit untuk dites darah dan juga urin serta di CT scan. 2 hari anak saya minum obat dari dokter, namun tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Ya, anak saya terus merasa nyeri, bahkan nyeri kambuh, dan bahkan anak saya juga tidak bisa buang angin dan juga buang air besar. Satu malam sebelum tidur rasa nyeri di perut anak saya kambuh lagi. Sampai anak saya menangis dan merintih kesakitan karena menahan nyerinya. Saat itu saya hanya bisa memeluk anak saya sambil saya berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan anakku ya. Dan saya percaya bahwa hanya Engkau sumber kesembuhan. Engkau sanggup mengangkat rasa sakit anak saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan saya percaya dengan iman bahwa ada kesembuhan di dalam nama Yesus buat anak saya. Saya bilang, Tuhan saya menyerahkan anak saya ke dalam tangan-Mu, amin. Dan puji Tuhan setelah selesai berdoa, nyeri perut anak saya berkurang. Saat itu juga seperti ada bisikan di telinga saya untuk kasih anak saya itu minum susu ya dan makan pisang. Puji Tuhan setelah anak saya minum susu beruang dan makan pisang, dia langsung ya buang angin disusul dengan buang air besar. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya anak saya benar-benar disembuhkan Tuhan, tidak pernah rasa nyeri perut ya, dan terus berkurang, bahkan sampai sekarang perut anak saya sudah sembuh total. Tidak pernah ada rasa nyeri sedikit pun. Saya percaya ini semua adalah jalan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dengan melihat kesembuhan anak saya semakin percaya bahwa iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah yang mendengarkan kesaksian saya ini imannya juga semakin diteguhkan dan bertumbuh
di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu dan semua tim Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudara, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya. Obatnya sudah habis, tapi Ibu memilih untuk berdoa, meminta kesembuhan dari Tuhan. Kalau sudah dibawa kembali ke dokter, mungkin lain lagi ceritanya. Tapi karena Ibu berharap, berdoa, dan meminta mujizat Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, bahkan diberi hikmat untuk beri minum susu dan makan pisang, akhirnya bisa buang angin, lalu bisa buang air besar. Ya, bahkan banyak orang, saudara, nggak bisa buang air besar, harus dioperasi ususnya. Ya, tetapi ketika iman kita angkat pada Tuhan dan kita berharap kesembuhan dari Tuhan, maka ya segala sesuatunya itu bisa terjadi. Bahkan mujizat bisa terjadi supaya iman kita terus bertumbuh dalam Dia. Terima kasih kesaksiannya Bu, Tuhan Yesus memberkati. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di Pengkhotbah pasal yang keempat. Kemarin kita sudah selesai dengan Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal 4, firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, "Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan." Ya, Bapak Ibu, kita lihat bahwa bahkan sejak dari zamannya Salomo, ya, ini sudah terjadi. Dikatakan bahwa ada penindasan di bawah matahari ini, dan lihat, air mata orang-orang yang ditindas itu tidak ada yang menghibur mereka. Karena ya, orang-orang yang menindas itu di pihak mereka ada penguasa-penguasa, ada kekuasaan. Ya, kita berdoa supaya di atas bangsa kita ini juga orang-orang yang mempunyai kekuasaan tidak semena-mena dan tidak menindas orang-orang yang di bawahnya, ya. Karena Tuhan benci, saudara, ketika orang yang punya kekuasaan lalu dia bertindak semena-mena dengan orang yang tidak punya kekuasaan. Ayat 2, "Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal, hidupnya itu lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup." Ya, bahkan pengkhotbah Salomo berkata bahwa dia melihat, saudara, lebih bahagia orang-orang yang sudah mati. Ya, karena udah gak ada pergumulan, gak ada penderitaan. Dia berkata, bahkan aku melihat lebih bahagia orang-orang mati yang sudah lama meninggal. Mereka lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang ini masih hidup. Ya, memang Alkitab berkata di dunia orang mati tidak ada lagi penderitaan. Ya, tetapi saudara, kalau hari ini kita masih diberi hidup, syukuri itu. Dan karena itu kita harus sungguh-sungguh menjalani hidup kita supaya tidak ada penyesalan. Ya, jangan berkata kayaknya di dunia orang mati itu lebih bahagia, karena mereka memang sudah tidak ada penderitaan. Tetapi kalau tidak siap, belum bertobat, ya malah penderitaan kekal selama-lamanya di neraka. Ya, tetapi Salomo melihat dan menulis ini dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa dia bilang orang mati itu yang sudah lama mati lebih bahagia daripada orang yang masih hidup sampai hari ini. Karena memang yang namanya hidup itu kompleks masalahnya, pergumulannya, penderitaannya. Makanya saya selalu berkata, kalau ada orang datang berkata, "Bu, saya ini banyak masalah," saya bilang, puji Tuhan, itu artinya kamu masih hidup. Karena kalau sudah mati tidak ada lagi masalah. Kalau masih hidup ya memang ada masalah. Tetapi syukurilah hidup itu. Ayat 3, ya, dia berkata begini, "Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya, yang aku anggap orang yang belum ada, yang belum pernah melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari." Jadi Salomo berkata, tapi lebih daripada itu, orang mati, orang hidup, lebih bahagia orang yang belum pernah terlahir ke dunia. Lebih bahagia orang yang belum pernah melihat penderitaan di bawah matahari ini. Ya, dengan kata lain, saudara, sepertinya Salomo menyesali, ya, bahwa kenapa sih manusia itu harus hidup ke dunia hanya untuk menderita. Ya, nanti kita melihat kenapa Salomo menulis dengan hal-hal yang seperti ini, karena kita tahu bersama Salomo di akhir hidupnya dia gagal, saudara,
memegang ya kepercayaan dari Tuhan untuk terus beribadah pada Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita tahu di hari tuanya Salomo mencoba dengan kekuatannya untuk mengokohkan kerajaannya. Tuhan melarang dia menikahi gadis-gadis yang tidak takut Tuhan, tapi dia menikahi gadis-gadis yang tidak percaya pada Allah. Sehingga Salomo akhirnya membangun bait-bait atau kuil-kuil penyembahan berhala di Yerusalem. Dan kita tahu Tuhan murka akhirnya terhadap Salomo. Ya, makanya dia menulis ya kitab pengkhotbah ini kelihatannya ketika dia sedang ada dalam satu masa dia merenungkan hidupnya, kegagalan dosa-dosanya yang dia buat. Dengan kekuatannya dia berusaha untuk mengendalikan kerajaan dan kehidupannya, tapi ternyata tidak berhasil. Ya, makanya dia menulis semua sia-sia. Dan dia bilang lebih bahagia orang yang belum pernah lahir daripada orang yang lahir dan juga orang yang sudah mati. Ya, jadi kita melihat saudara dari sisi yang berbeda. Kenapa Salomo menulis semua ini? Ya, karena ya itu saudara ya. Dia sudah mencoba segala sesuatunya dengan kekuatannya. Dan pada akhirnya dia dapati semua itu sia-sia. Ayat 4, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia berkata orang-orang berusaha berjerih payah dengan segala kecakapan ya dalam pekerjaan mereka itu hanyalah iri hati seorang terhadap yang lain. Dan ini pun kesia-siaan. Ya, dia berkata bahwa orang-orang itu bekerja mencari segala sesuatu itu cuma karena iri hati sama yang lain. Pengen hidupnya lebih berhasil, pengen hidupnya lebih dimuliakan. Memang banyak orang yang mencari dan memperjuangkan hidup itu dengan kesombongan, biar bisa terlihat lebih kaya, lebih ini, dan dia berkata ya itu semua hanya karena iri hati dengan yang lain. Ya, Salomo ingin mengokohkan kerajaannya di atas kerajaan yang lain. Ya, dan dia bilang ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi di pandangan Salomo orang yang bekerja, orang yang berusaha itu cuma karena dia iri melihat orang lain yang diberkati atau kaya. Ayat 5, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Ayat 6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin ya. Dan dia berkata saudara bahwa segenggam ketenangan itu lebih berguna daripada 2 genggam jerih payah. Artinya apa? Ketika kita hidup dalam ketenangan, damai sejahtera, maka itu yang lebih berguna daripada orang yang bekerja tapi nggak ada damai, nggak ada sukacita. Mereka berjerih usaha ya, berjerih payah, tapi hidupnya itu hanya untuk mengejar kekayaan, uang, tapi nggak ada damai. Karena itu dia bilang segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Ya, jadi karena dia sudah melihat saudara ternyata dalam jerih payahnya, dengan kekuatannya, kebisaannya, ternyata tidak ada damai dan ketentraman. Dan akhirnya Salomo berkata semuanya itu adalah kesia-siaan. Karena itu mari kita belajar. Saya percaya ada banyak hal yang kita tangkap malam ini dari firman Tuhan. Biarlah kita juga semua mau hidup dalam ketentraman. Karena ketentraman itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Kita akan lihat sampai pada akhir kitab pengkhotbah ini apa yang Salomo simpulkan dari kehidupannya. Kita belajar dari Salomo yang hidupnya itu lebih kaya, lebih makmur, lebih semua. Dia tercatat sebagai orang yang terkaya di Yerusalem yang sebelum dia. Ya, dan kita melihat saudara bahwa di akhir semua yang dia capai ternyata dia bilang semua itu adalah kesia-siaan. Karena itu mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biarlah firman ini melandasi hidup kami sehingga kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan, dan kami tidak salah melangkah, kami tidak salah berjerih lelah. Di luar Tuhan tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin sertai setiap kami. Buat setiap keluarga-keluarga yang hari-hari ini Tuhan sedang bersama-sama. Mungkin juga menikmati liburan keluarga bersama-sama. Biarlah anugerah-Mu melimpah turun atas hidup setiap kami.
Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam setiap keluarga rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati setiap mereka juga mengalami pergumulan yang berat Tuhan, dalam pernikahan, keuangan, yang terlilit hutang piutang, yang ingin mencari pekerjaan, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, usaha, bisnis, keuangan, dalam kesembuhan. Tuhan juga menolong setiap mereka yang terbaring sakit. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ada di antara jemaat ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan pembeli yang terbaik agar setiap persoalan keuangannya boleh terselesaikan. Berdoa bagi setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Tuhan, apapun persoalan kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kalaupun kami belum melihat jawaban doa kami, kami percaya Tuhan beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah turun atas bangsa ini, biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah roh takut akan Tuhan turun Bapa, biarlah hujan pertobatan tercurah. Berkati pemerintah kami mulai dari presiden dan semuanya boleh mengambil keputusan dalam takut akan Tuhan. Biarlah para pejabat di negeri ini mencintai dan menghormati Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka sehingga mereka tidak korupsi, tidak melakukan dosa, dan biarlah Indonesia menghormati Tuhan dan Tuhan mengasihi bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari krisis, jauhkan bangsa kami dari pemberontakan, pertikaian, kerusuhan di dalam nama Yesus. Jauhkan bangsa ini dari segala murka Allah. Kami percaya Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, khususnya di negara-negara Timur Tengah yang hari-hari ini sedang terjadi pertikaian, perang. Biarlah damai-Mu turun Tuhan, agar boleh terjadi kedamaian, dan Tuhan beri kesempatan semua orang bertobat sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.